Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Kristiana dengan NIM 2010230043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini industri saya yang berjudul optimasi gliserin dan propilen glikol terhadap sifat fisik sediaan moisturizer gel niacinamide. Selanjutnya ada pendahuluan. Pelembab moisturizer merupakan sediaan yang digunakan untuk memperbaiki kulit yang kering. Sediaan ini dapat membentuk lapisan lemak tipis di permukaan kulit sebagai barrier, menenangkan ujung saraf dermal, dan mengembalikan kelembutan kulit. Niacinamide adalah vitamin B3 aktif yang larut dalam air dan sangat bermanfaat untuk kulit. Niacinamide dapat memberikan efek pencerah pada kulit, mampu meningkatkan fungsi penghalang lapisan kulit sehingga meningkatkan resistensi kulit terhadap lingkungan dari senyawa yang dapat merusak kulit. Dapat mengurangi iritasi, inflamasi, dan kekasaran yang dapat menjadi penyebab penuaan pada kulit. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah niacinamide dapat diformulasikan sebagai gel moisturizer pada wajah? Yang kedua, pada konsentrasi berapa gliserin dan propilen glikol yang paling baik dijadikan sebagai gel moisturizer wajah? Selanjutnya ada tujuan masalah. Tujuan masalah yang pertama, untuk mengetahui apakah niacinamide dapat diformulasikan sebagai gel moisturizer pada wajah. Yang kedua, untuk mengetahui pada konsentrasi berapa kadar gliserin dan propilen glikol yang paling baik dijadikan sebagai gel moisturizer wajah. Manfaat penelitian yang pertama, menambah ilmu pengetahuan tentang sediaan gel moisturizer niacinamide. Yang kedua, menambah informasi tentang data-data ilmiah gel moisturizer niacinamide. Perangkat teori. Perangkat teori yang pertama itu ada reformulasi sediaan, lalu formulasi sediaan gel, lalu ada optimasi sediaan gel, lalu ada formulasi optimum sediaan gel. Setelah sediaan itu dibuat, dilakukan uji evaluasi sediaan. Yang pertama ada uji organoleptis, uji viskositas, uji pH, uji daya sebar, uji homogenitas, dan uji daya sebar, daya lekat. Setelah dilakukan uji, dilakukan ada dua kriteria sesuai persyaratan dan tidak sesuai persyaratan. Apabila sediaan itu sudah sesuai persyaratan, dilakukan pengemasan produk. Apabila produk yang dibuat itu tidak sesuai persyaratan, akan dilakukan evaluasi. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Formulasi moisturizer gel niacinamide sebagai pelembab dan pencerah pada wajah dengan konsentrasi gliserin dan propilen glikol dari masing-masing formulasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian kali ini menggunakan metode eksperimental. Penelitian dilakukan di tempat Laboratorium Teknologi Farmasi Universitas Islam Sultan Ageng Semarang. Penelitian dilakukan pada tanggal 5 sampai 26 Januari 2020. Variabel penelitian dibedakan menjadi dua, ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada dalam ini adalah uji fisik sediaan gel moisturizer niacinamide dengan variasi konsentrasi gliserin dan propilen glikol. Variabel terikat pada penelitian kali ini adalah uji organoleptis, uji viskositas, uji pH, uji daya sebar, uji daya lekat, dan uji homogenitas. Selanjutnya ada formulasi sediaan. Formulasi sediaan pada sediaan yang saya buat itu, saya membedakan humektan pada formulasi. Humektannya itu ada gliserin dan propilen glikol. Bahan lain seperti niacinamide, karbopol, TEA, metilparaben, dan aquadesh, saya mengacu pada jurnal yang saya ambil pada penelitian kali ini. Setelah saya membuat sediaan gel moisturizer niacinamide, saya melakukan uji organoleptis. Pada formulasi 1 sampai 8 menghasilkan warna moisturizer yang kuning, tidak berbau, dan bentuk semi-sempurna. Selanjutnya, lakukan hasil uji homogenitas. Hasil pada formulasi 1 sampai 8 menghasilkan sediaan yang homogen.
Selanjutnya, saya melakukan hasil uji pH. Uji pH pada formulasi 1 sampai 8 sudah memenuhi kriteria pH kulit pada wajah, yaitu 4,5 sampai 7. Selanjutnya, saya melakukan uji viskositas. Pada uji viskositas yang saya lakukan, formulasi yang memenuhi batas rentan viskositas itu pada formulasi 1, formulasi 7, dan formulasi 8. Selanjutnya, saya melakukan uji daya lekat. Uji daya lekat yang saya lakukan pada formulasi 1 sampai 8 sudah memenuhi batas rentan uji daya lekat, yaitu lebih dari 1 detik. Selanjutnya saya melakukan uji hasil daya sebar. Uji daya sebar yang saya lakukan pada formulasi 1 sampai 8 sudah memenuhi batas rentan uji daya sebar, yaitu antara 5 sampai 7 cm. Setelah saya melakukan uji pada formulasi yang saya buat, saya melakukan mencari optimasi formulasi dari ke-8 itu mana yang paling baik. Setelah saya optimasi menggunakan SLG, formulasi yang terbaik itu yang menggunakan gliserin 5 dan propilen glikol itu 3. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hasil uji pada 8 formulasi sediaan moisturizer gel didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, secara organoleptis dari 8 formulasi moisturizer gel berwarna kuning dan tidak berbau. Dari sediaan bentuk gel tersebut semi-solid atau setengah padat. Selanjutnya ada seluruh formulasi moisturizer gel homogen. Lalu ada seluruh formulasi yang dibuat dihasilkan pH yang memasuki batas rentan, yaitu batas rentan kulit yaitu 4,5 sampai 7. Saya melakukan uji hasil viskositas yang berbeda pada sediaan F2, F3, F4, dan F6 memiliki viskositas yang paling besar karena dapat dipengaruhi oleh konsentrasi gliserin dan propilen glikol yang lebih tinggi. Pada formulasi F1, F5, F7, dan F8 yang hasil viskositasnya masuk ke dalam rentang yang sudah ditentukan. Syarat pada uji viskositas dengan rentang 2.000 sampai 50.000 CPS. Uji daya lekat yang dilakukan pada seluruh formulasi yang dibuat sudah termasuk ke dalam parameter standar yang sudah ditentukan, yaitu lebih dari 1 detik. Selanjutnya, uji daya sebar yang dilakukan pada seluruh formulasi yang dibuat sudah memenuhi syarat dan masuk pada rentang yaitu 5 sampai 7 cm. Pada formulasi optimum, perbandingan gliserin dan propilen glikol yakni 5:3 dengan 3 kali replikasi dan didapatkan uji fisik yang baik dan memenuhi syarat. Berikut foto sediaan produk yang saya buat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.